Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jamaah sekalian, pagi ini kita mulai masuk ayat yang kedua dari surat Al-Furqan. Dan inilah terjemahannya: yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jamaah sekalian, itulah bunyi ayat kedua beserta terjemahannya dari surat Al-Furqan. Baik, kita akan pelajari. Jamaah sekalian, pada ayat pertama kita sudah mempelajari bahwa Allah Maha Suci. Allah Maha Suci yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar menjadi peringatan. Lalu pada yang kedua, Allah memperkenalkan kembali siapa Allah itu, kenapa Allah begitu Maha Suci. Diterangkan, Alladzi lahu, Allah itu zat yang memiliki, yang menguasai mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Kita berhenti dulu di sini. Jamaah sekalian, bagian ayat yang berbunyi mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi, itu nanti kalau dilihat di dalam Al-Quran terulang 19 kali. Kerajaan langit dan bumi, mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi, itu 19 kali. Itu kalau bunyinya kerajaan langit dan bumi. Kalau bunyinya cuma as-samawati wal ardh, langit dan bumi saja, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 133 kali. As-samawat wal ardh, langit dan bumi. Nah, kita kembangkan. Allah di dalam Al-Quran menyebut langit dan menyebut bumi.
Di dalam Al-Quran kata langit itu terulang sebanyak 310 kali. 190 kali dalam bentuk plural, as-samawat, langit-langit. Dan 120 kali dalam bentuk tunggal, as-sama, langit. 190 ditambah 120 berarti 310 kali kata langit itu terulang di dalam Al-Quran. Lalu kita menemukan kata bumi, wal ard, bumi. Kata bumi itu terulang dalam Al-Quran 461 kali. Nah, jamaah sekalian, yang menarik ketika Allah menyebut langit dan bumi, Allah selalu menyebut langit dulu, baru menyebut bumi. Nanti ditemukan hanya 5 kali bumi itu disebut mendahului langit, cuma 5 kali. Sisanya langit dulu, baru bumi. Pertanyaan, kenapa ya susunannya kok begitu? Kenapa Allah menyusun langit dulu, baru menyebut bumi? Nah, jamaah sekalian, ini ada beberapa keterangan. Di antaranya begini, para ulama menegaskan langit memang diciptakan dulu, baru bumi. Sama dengan begini, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pertanyaan, kok jin dulu disebut baru manusia? Jawabannya karena memang jin itu ada terlebih dahulu, diciptakan dulu. Jin itu senior, manusia junior. Nah itu sama. Kenapa kok langit dulu disebut baru bumi? Karena langit diciptakan dulu, baru bumi. Nah gitu. Lalu ada juga penjelasan kenapa kok langit dulu disebut baru bumi. Jawaban yang lain, karena langit itu ciptaan Allah terbesar. Ciptaan Allah terbesar. Maka Allah ingin menunjukkan ciptaannya dulu yang terbesar. Itu maksudnya. Ya seperti seorang raja, kalau raja itu ingin menunjukkan kekuasaannya, itu dia tunjukkan kekuasaan yang terbesar, pengaruh terbesar. Nah, Allah pun demikian. Allah menyebut langit karena memang langit itu ciptaan yang paling besar. Kita bisa ilustrasikan secara sederhana saja. Kalau kita melihat ke atas, kira-kira ada batasnya enggak? Enggak. Kalau kita melihat ke atas, apa yang ditemukan? Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Langit terbentang tanpa batas. Langit tegak berdiri tanpa tiang. Hujan turun dari atas. Semua.
Dan secara fitrah manusia itu kalau merasa lemah dan butuh bantuan, kemana dia melihat? Ke atas. Jadi ini sangat filosofis sebenarnya. Di samping itu langit selalu disebut 7 sab'a samawat, tetapi bumi nggak pernah disebut 7, hanya disebut tunggal. Pernah sekali, tetapi semisalnya mislahun gitu saja. Kalau langit tunggal kan punya wasama'i wat thariq, itu sama itu tunggal. Tapi kalau as-samawat itu berarti berlangit-langit, kan begitu. Tetapi tiba pada kalimat bumi, Allah selalu menyebut tunggal. Itu juga mengandung arti bahwa memang bumi itu planetnya manusia. Jadi hanya disinilah manusia itu bisa hidup secara normal dan berkembang biak. Betapapun manusia kemudian mencari kehidupan dulu, ada sampai Mars dan macam ragamnya, itu kan pengembangan ilmu dan sains saja. Tetapi kalau dalam Al-Quran planetnya manusia, ya bumi. Disinilah kita hidup. Minha khalaqnakum, dari bumi kita diciptakan. Wa fiha nu'idukum, di bumi kita dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kita akan dibangkitkan kembali juga dari bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Allah itu pemilik kerajaan langit-langit dan bumi. Oke, kita lanjut. Walam yattakhidh walada, Allah tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, Allah tidak punya serikat dalam kerajaannya, tidak punya teman, tidak punya pembantu, tidak punya sekutu, tidak punya partner. Dia tidak butuh kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola langit dan bumi. Kita berhenti, kita terangkan dulu. Allah tidak mengambil anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas, Allah tunggal. Allah tidak memiliki anak. Beda dengan orang Yahudi. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Yahudi mengklaim Uzair itu putra Allah. Sementara Nasrani mengklaim Isa putra Allah. Sementara orang musyrik fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun wa ja'alul malaikata inatha. Orang musyrik menuduh Allah punya putri, wujudnya malaikat. Jadi malaikat itu anak perempuan Allah menurut orang musyrik. Di sini Allah tegaskan, walam yattakhidh walada. Allah tidak punya anak. Anak itu kebutuhan makhluk. Kalau orang itu butuh anak, berarti
terus dia punya pewaris, berarti ada orang yang serupa dengannya, yang mirip dengannya. Berarti dia lemah. Allah tidak butuh pewaris, Allah tidak butuh generasi penerus, Allah tidak butuh anak. Na'udzubillahi min dzalik. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah juga tidak butuh pembantu, partner, tidak butuh berkongsi, tidak butuh kerjasama dalam mengelola alam semesta ini. Enggak butuh. Jamaah sekalian, ini menarik. Allah menyebut dua hal. Allah tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Allah tidak punya anak berarti secara zat Allah tunggal. Jadi kesempurnaan keesaan Allah itu ada di sini. Allah tunggal, Allah esa. Allah tidak butuh anak. Berarti zat Allah tunggal. Sedangkan Allah tidak memiliki serikat, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki partner. Itu berarti Allah tunggal dalam kekuasaannya. Allah gak butuh pembantu untuk mengelola alam semesta ini. Nah, untuk menciptakan, memberi kehidupan, mematikan, dan macam ragam. Allah gak butuh itu. Ini menjadi bukti kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Allah berfirman kembali, wa khalaqa kulla syai'. Allah ciptakan segala sesuatu, tidak dirinci. Karena manusia terbatas ilmunya. Ada makhluk yang mampu diketahui oleh manusia, ada makhluk yang di luar jangkauan ilmu manusia. Karena apa? Matanya manusia terbatas, penglihatannya terbatas, telinga dan pendengarannya terbatas, ilmunya terbatas. Sampai saat ini pun manusia tidak pernah berhenti untuk mempelajari tubuhnya sendiri. Itu baru tubuh, sampai saat ini belum selesai. Wa khalaqa kulla syai'. Allah pencipta segala sesuatu, Allah Tuhan segala sesuatu. Tak perlu disebutkan, tak perlu dirinci satu persatu. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jamaah sekalian, ayat ini kalau dibuka dalam tafsir sungguh luar biasa. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan ukuran secara tepat. Itu berarti kalau bahasa kita sekarang, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu secara presisi, proporsional dan teratur. Kita ambil contoh ya. Contoh yang ringan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman, dalam dirimu ada tanda-tanda. Kenapa kamu tidak melihat? Coba sekarang kita melihat ya. Di dalam tubuh kita ada jantung. Betapa presisi dan proporsionalnya jantung itu diciptakan Allah. Sebatas yang saya ketahui, jantung itu bekerja setiap menit itu berdetak 60 sampai 100 kali. Itu ukuran normal. Kalau kurang dari 60, otak kekurangan oksigen. Tetapi kalau lebih dari 100, lelah. Kemarin Ahad pagi saya melihat banyak yang tensi darah, tekanan darah di
diukur. Itu normalnya kan 120/80. Itu presisi. Kalau tinggi sedikit berarti darah tinggi dan bisa stroke. Kalau sampai rendah distribusi darah ke organ tubuh itu berarti tidak lancar. Nah, coba bumi ini kata para pakar jaraknya 150 juta kilometer dari matahari. Katanya Wallahu a'lam. Itu kata mereka. Kalau ini mendekat sedikit kiamat, kalau menjauh sedikit pun kiamat. Kita coba. Faqaddarahu taqdira. Ringkasnya, Allah menciptakan segala sesuatu, bentuknya, tabiatnya, kemampuannya, ukurannya, sifatnya, karakternya, umurnya, usianya, kelemahannya, kekurangannya, itu sudah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dalam ilmu biologi, panjang tangan itu menentukan panjang kaki. Jadi kalau arkeolog, para pakar yang menggali tulang-tulang, sisa-sisa kehidupan zaman dulu, itu kalau ingin mengukur tinggi, ini cuma ketemu apanya, katakan kakinya saja, tangannya tidak ketemu. Bisa dengan mengetahui panjang kaki akan diketahui panjang tangan. Tidak mendekat segitiga ya. Rumus segitiga kan begitu. Semuanya. Kalau orang pesisir itu bentuk ototnya begini, sifatnya begini, cara mempertahankan hidup begini. Kalau orang pegunungan begini, kalau orang pedalaman begini. Berbeda-beda. Dulu ketika kami masih mondok di Sulawesi, kami masih ingat kiai kami mengatakan kalau orang itu hidup di tanah warna hitam berbeda dengan orang yang hidup di tanah merah. Orang yang hidup di tanah gersang karakternya berbeda dengan orang yang hidup di tanah subur. Setiap orang memiliki kemampuan untuk hidup di tempat ia berada. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan ukuran secara presisi, proporsional, seimbang dan tepat. Wa qurratu firwatan wa taqwa.